Saya akan menampilkan video khutbah atau seorang yang khotib ya Ustadz. Wajahnya kurang begitu terang. Siapakah beliau di masjid mana? Masjid Hijau ya hari Jumat itu ya. Kita ikuti aja langsung untuk apa? Untuk khutbahnya dan juga keadaan yang ada di sekitar Masjid Hijau Banyuwangi yang ada di kota ini ya. Masjid Hijau Banyuwangi luar biasa, banyak juga jamaahnya, soundnya juga bagus ya, jedingnya juga oke, terus parking lotnya, tempat parkirnya begitu hebat ya. Betul-betul enak lah untuk jamaah apa aja ya, zuhur, asyar, maghrib, isya, subuh dan Jumat. Tentunya kita akan putarkan videonya ya, Anda juga bisa menyimak dan mendengar isi dari khutbah yang disampaikan di Masjid Hijau ini ya. Kayaknya masjidnya namanya Masjid Baitullah. Kita akan dengarkan bersama. Yang belum pernah subscribe aja ya, dan yang sudah pernah subscribe tinggal mendengarkan saja. Begitu. Terima kasih luar biasa buat Anda. Melakukan keburukan terhadapmu, perlakukan dengan baik, maafkan. Waman aba wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang suka memaafkan kesalahan saudaranya, wa aslaha, dan lagi masih berbuat baik, sudah dimaafkan, diperlakukan baik, dirangkulkan tetap dipersaudarakan, ini orang akan diberi pahala yang besarnya. Pahala tersebut tidak ada yang tahu ukurannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyukur Allah, karena saking begitu besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat sejarah Nabi Muhammad, dicaci, dimaki, difitnah, diludai, dilempari dengan batu. Beliau tidak membalas dengan kebencian, tidak membalas dengan cacian. Beliau mendoakan dengan doa yang baik, beliau balas dengan akhlak yang baik. Semua itu berbalik. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad, mereka menjadi baik karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ingat, ajaran iblis itu adalah ajaran kebencian. Ajaran iblis itu ajaran adu domba. Ajaran iblis itu ajaran perpecahan. Tidak menginginkan Bani Adam, apalagi umat Nabi Muhammad ini dalam kerukunan. Berbagai macam cara akan dilakukan, baik melalui kulit-kulit yang baik, melalui baju-baju yang baik, tapi isinya kotoran, isinya menghancurkan apa yang menjadi cita-cita Nabi Muhammad. Arsalani Allah li silaturahim. Aku diutus oleh Allah untuk menyambung tali persaudaraan. Aku diutus oleh Allah untuk mempersaudarakan, untuk merukunkan, untuk mendamaikan. Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, pakaiannya pakaian ulama, sumbannya sumban ulama, kata-katanya dipoles dengan ayat dan hadis, tetapi mengadu domba umat Nabi Muhammad, menuduh yang masih belum jelas sebenarnya. Bagaimana nanti dia dapat Rasulullah? Andai kata ia beribadah di dalam Ka'bah sekalipun, sampai mati sekalipun karena ibadah dalam Ka'bah, tapi menyimpan kebencian terhadap saudaranya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kafiron, kalau mati akan dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, subhanallah. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Akhlak penghuni surga itu diantaranya dikatakan di dalam sebuah ucapan, sebuah perkataan, salah satu min akhlaqi ahli jannah, ada 3 ciri tanda akhlak penghuni surga. La tujad illa bil karim, kau tidak akan dapat kecuali ada di dalam hati orang-orang yang karim, orang-orang yang mulia. Siapa mereka
rahimahullah. Ini akhlak yang kedua, singkat kami sampaikan. Akhlak yang ketiga, yang merupakan contoh dari baginda Rasul, dan Rasul memerintahkan kepada kita, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Kata Sina Ali, kun indan nas, kun indan nafsi sarron nas. Posisikan dirimu pada dirimu, ya, di tengah-tengah halayak manusia, paling buruk-buruknya manusia. Jangan pernah merasa paling baik dari orang lain. Ini akhlak iblis. Ana khairu minhu, aku lebih baik darinya, aku lebih banyak ibadahnya, aku lebih banyak ilmunya, aku paling pintar bicaranya, dan lain sebagainya. Jangan sampai ada kata-kata itu, karena akan menjatuhkan derajat tinggi seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dididik untuk tawadhu. Baginda Rasul bersabda, man tawadhu rafa'ahullah wa man takabbara wada'allah. Siapa yang tawadhu, rendah hati, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi siapa yang sombong akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa subhanal mu'minin rahimahumullah. Yang keempat, akhlak baginda Rasul yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu haruslah setiap kita ini bersifat rahmat, bersifat belas kasih sayang terhadap semua golongan, terhadap semua manusia, bahkan seluruh ciptaan Allah. Baginda Rasul diutus oleh Allah untuk apa sih? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat kepada seluruh alam. Bukan cuma rahmat kepada orang Islam, bukan cuma rahmat kepada orang yang beriman, kepada seluruh alam. Makanya kita dengar dalam sejarah Nabi Muhammad selama perang Nabi tak pernah di dalam peperangan itu membunuh orang kecuali hanya satu kali, itu pun karena sebab untuk melindungi dirinya. Beliau ingin menangkis, namun akhirnya harus menggugurkan musuh tersebut, yaitu seorang yang bernama Abdullah. Ia akan membunuh Nabi Muhammad seketika, ia akan memegang Nabi Muhammad seketika, namun Nabi dengan refleksnya mengambil senjata potongan daripada tombak, beliau tangkis, beliau tusukkan kepada orang tersebut, yang akhirnya menyebabkan dia binasa. Tapi selama 27 hari beliau berperang, tidak sedikit pun beliau membunuh musuh-musuhnya, hanya memberi semangat kepada umat Islam, bahkan dimusuh sekalipun. Ma'asyiral muslimin, begitulah baginda Rasul sayangnya kepada umat ini, bahkan kepada seluruh makhluk. Maka ar-rahimun yarhamur rahman, orang yang pengasih, yang memiliki jiwa kasih sayang, akan disayangi oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di muka bumi, niscaya akan disayangi oleh apa yang ada di langit. Yang terakhir, akhlak Nabi Muhammad SAW, jadilah orang yang paling terbaik di posisinya. Kaya, miskin, pejabat, rakyat, ulama, umat, apapun saja posisi kita, orang biasa-biasa sekalipun, jadilah orang yang terbaik di dalam posisinya. Kalau kaya, posisi terbaik adalah dermawan, tidak hitung-hitungan kepada Allah. Dia sadar Allah tidak pernah memperhitungkan nikmatnya kepada hamba. Bumi yang dipakai, nafas yang dihirup, oksigen setiap hari digunakan, tidak pernah diminta supaya membayar oleh Allah, tapi hanya Allah minta supaya kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hitung-hitungan terhadap Allah yang orang kaya. Tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang tidak kaya. Jadilah orang yang dermawan. Orang yang miskin, yang terbaik adalah sabar, tetap sabar di posisinya, tidak jual harga dirinya, melakukan yang terbaik, usaha dengan maksimal. Pejabat yang terbaik adalah pejabat yang mau menolong perjuangan agama yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, menolong perjuangan agama yang diperjuangkan oleh orang-orang yang telah memperjuangkan agama Nabi Muhammad. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Orang yang membantu perjuangan orang-orang yang berjuang akan dinilai sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasa-biasa seperti kita pun sekalipun, ma'asyiral muslimin, bukan pejabat, bukan orang kaya, tak punya ilmu, apa yang bisa kita lakukan yang paling terbaik? Mendukung perjuangan mereka, menyiapkan apa yang dibutuhkan dari pada alat-alat perjuangan, 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 menyiapkan apa yang dibutuhkan dari
memberikan hal yang terbaik, memberikan keamanan, melayani mereka orang-orang yang berjuang dan sebagainya. Siapapun kita, dimanapun posisinya, berusaha yang terbaik. Begitu kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan 5 nasihat tersebut, 5 akhlak tersebut, sehingga diharapkan dengan 5 akhlak tersebut kita menjadi umat yang bersatu, kita menjadi umat yang cinta kasih sayang, kita menjadi umat yang penuh dengan kedamaian, kerukunan dan kebersamaan, sehingga akan menurunkan berkah rahmat dari sisi Allah. Inna ahsanal kalam wa abyana min kalam malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu